para saudara umat Katolik Seuskupan Malang, saya atas nama pribadi dan juga Kuria Keuskupan Malang dan juga Pastor Paroki Romo Adam Suncoko dan para romo lain mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal membawa damai yang sejati dan membuat kita mampu menjadi saudara yang solider dengan mereka yang menderita. Atas nama juga Wali Kota Malang yang tadi berkunjung ke gereja ini pukul 4 dengan bapak-bapak pejabat dari Forkopimda dan juga dari Kapolda Surabaya, saya diminta menyampaikan kepada Anda sekalian ucapan selamat Natal. Kita ucapkan terima kasih kepada para bapak tersebut dan kita doakan semoga mereka selalu dilindungi Tuhan di dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini hadir juga tamu undangan dari kita yang ingin menyapa dan mengucapkan selamat Natal kepada Anda sekalian. Mas Rifki, anak almarhum Kiai Haji Hashim Musadi. Untuk itu saya persilakan Bapak Rifki untuk tampil dan menyampaikan ucapan selamat. Saudara-saudara terkasih, pada permulaan upacara Misa Malam Natal, kita bersama-sama hendak menyambut dan mengungkapkan hormat bakti kepada Yesus Tuhan kita yang kedatangannya kita nantikan. Yesus hadir dan tinggal bersama kita. Mari kita berlutut bersama untuk menghaturkan doa sembah sujud kepada kanak-kanak Yesus, sekaligus meresapkan makna kedatangannya bagi pribadi kita masing-masing. Yesus yang mungil, selamat datang di tengah kami. Selamat datang di paroki kami. Selamat datang di tengah keluarga kami. Selamat datang dalam kehidupan kami. Selamat datang di dalam lubuk hati kami, umat-Mu ini. Pandanglah ya Yesus, kami semua datang bersujud. Kami semua menghaturkan sembah dan bakti kami ini. Sudilah Engkau menerima sembah bakti kami ini. Perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Semoga karena kehadiran-Mu, kami selalu teguh hati, berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan semakin bertumbuh dalam iman, serta bakti kepadamu. Kedatangan-Mu telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dan memberi harapan kepada kami yang sering putus asa dan memberi harapan menyongsong kebahagiaan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Yang terkasih para romo, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih,
Selamat malam. Petang hari ini kita berkumpul di Gereja Katedral Malang untuk bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan pesta kelahiran Yesus Kristus. Kita rayakan secara sederhana, tetapi itulah inti pesta Natal. Dan meskipun sederhana, mari kita tetap memuliakan Allah dengan penuh semangat dan sukacita, karena Tuhan telah datang untuk menolong kita. Tuhan beserta kita, menjadi saudara kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi pada petang hari ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Seorang juru selamat, yaitu
padamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun ini kita masih merayakan pesta Natal dalam suasana prihatin. Kita merayakannya dengan jumlah yang terbatas. Kita merayakannya dengan kesederhanaan. Tidak lagi ada perayaan Natal bersama yang meriah. Tidak boleh ada event-event Natal di mal-mal. Dan tidak boleh ada pesta Natal yang menimbulkan kerumunan. Itu semua karena kita mau saling menjaga. Kita mau melindungi diri kita dan sesama kita dari penyakit yang cukup berbahaya. Lalu orang bisa mengeluh, sudah 2 tahun merayakan Natal amat sederhana. Akan tetapi, menurut hemat saya, perayaan Natal yang semacam ini justru lebih mendekati inti perayaan Natal. Bukannya kita mau menolak segala bentuk perayaan yang meriah, bukan. Itu pun baik. Tetapi kalau kita harus merayakan dengan cara yang sederhana seperti ini, dalam keprihatinan karena COVID-19 masih belum reda. Belum lagi ada banyak bencana yang terjadi di tanah air kita. Mulai dari letusan Gunung Semeru, gempa bumi di Flores, di NTT, dan di tempat-tempat lain. Banjir. Belum lagi akibat pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Usaha sepi. Begitu banyak orang harus menderita. Dalam suasana seperti ini, saya pribadi merenungkan bahwa pesta Natal memang lebih sesuai dengan situasi seperti ini. Para saudara yang terkasih, karena Allah begitu mengasihi manusia, Dia mengutus putra tunggalnya menjadi manusia seperti kita. Bisa saja putra Allah lahir sebagai manusia yang sangat kaya raya, sebagai raja yang berkuasa, dengan pasukan yang amat kuat, dengan istana yang begitu meriah megah. Bisa saja Tuhan menyelamatkan manusia dengan tangan kanannya yang amat kuat, maha kuasa. Tetapi mengapa Tuhan tidak memilih jalan seperti itu? Dia memilih cara yang lain. Dia mengutus anaknya menjadi manusia, lahir sebagai anak yang miskin di tengah-tengah binatang. Karena ketika Maria mengandung dan saatnya untuk melahirkan Yesus, dan ketika mencari tempat untuk menginap, dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus yang kelak akan mengatakan, barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Dia yang selalu menerima semua orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Ketika dia mau lahir, dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia harus lahir secara sederhana di tengah-tengah binatang. Dan untuk menghangatkan sedikit badannya, Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan menempatkannya dalam tempat makanan binatang.
ketika Yesus lahir di dunia, dia lahir sebagai anak miskin, sederhana, dan ditolak. Lalu ketika dia meninggalkan dunia, dia wafat di salib sebagai orang yang seakan-akan pendosa besar, penjahat besar yang harus dihukum secara keji, disalib. Dia lahir telanjang ke dunia sebagai bayi miskin. Dia mati dengan telanjang di atas salib sebagai orang yang seakan-akan terkutuk. Dan dalam bahasa kitab suci, dua kutub biasanya mempunyai arti seluruhnya. Awal yang sangat sederhana dan akhir yang sangat sederhana menandakan bahwa seluruh hidup Yesus sangat sederhana, penuh penderitaan. Itulah cara yang dipilih Allah untuk menyelamatkan kita. Dengan cara ini Allah mau mengatakan satu, bahwa dia mencintai manusia, maka dia menempuh segala macam cara untuk membuktikan kepada kita bahwa dia mengasihi kita. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Cintanya yang berkobar-kobar sampai digambarkan sebagai cinta yang cemburu. Cinta yang meluap-luap membuat Tuhan mengutus seorang bayi lahir bagi kita menjadi Bapa yang kekal, Raja damai. Juga dalam bacaan kedua, Santo Paulus menekankan sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih Allah itulah yang mendorong Allah untuk menyelamatkan kita. Hal kedua, Allah mengutus anaknya sebagai anak miskin dan sengsara sampai wafat di salib untuk mendidik kita agar kita seperti Yesus. Meskipun dia kaya, dia telah menjadi miskin, supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Inti dari hidup Yesus adalah cinta yang memberikan diri, cinta yang berkorban, cinta yang mau menolong sesama, cinta yang mau sampai mengorbankan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang ingin diungkapkan oleh kelahiran Yesus yang sederhana. Dia lahir sebagai saudara bagi kita, ingin merasakan kelemahan kita, penderitaan kita, supaya dia berbelas kasihan kepada kita. Sebab orang yang tidak pernah menderita mungkin susah untuk bisa merasakan kesusahan orang lain. Maka Tuhan ingin merasakan semua kelemahan manusia agar dia lebih mencintai manusia. Dan dari situlah kita diundang untuk meneladan Yesus. Yesus lahir sebagai orang yang miskin untuk solider dengan manusia. Dan kita diajak untuk ikut seperti Yesus, solider, berusaha untuk menjadi saudara bagi sesama, terutama yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan Ekaristi dan perayaan Natal sambil bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, tetapi juga supaya kita, terutama dalam masa yang amat sulit bagi umat manusia saat ini, kita murah hati, rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan bantuan kita. Untuk itulah Yesus datang. Tuhan memberkati. Para saudara umat Katolik Sekuspan Malang, saya atas nama pribadi dan juga Kuria Keuskupan Malang dan juga Pastor Paroki Romo Adam Suncoko dan para romo lain mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal membawa damai yang sejati dan membuat kita mampu menjadi saudara yang solider dengan mereka yang menderita. Atas nama juga Wali Kota Malang yang tadi berkunjung ke gereja ini pukul 4 dengan bapak-bapak pejabat dari Forkopimda,
dan juga dari Kapolda Surabaya, saya diminta menyampaikan kepada Anda sekalian ucapan selamat Natal. Kita ucapkan terima kasih kepada para bapak tersebut dan kita doakan semoga mereka selalu dilindungi Tuhan di dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini hadir juga tamu undangan dari kita yang ingin menyapa dan mengucapkan selamat Natal kepada Anda sekalian, Mas Rifki, anak almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Untuk itu saya persilakan Bapak Rifki untuk tampil dan menyampaikan ucapan selamat. Shalom, Sugeng Dalu, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Monsiur Henrikus Widyarto Gunawan, Uskup Keuskupan Malang. Yang saya hormati pula para romo dan tokoh umat Katolik yang ada di Katedral Ijen Malang ini. Dan yang saya kasihi seluruh jemaat umat Katolik di Gereja Katedral Saint Perawan Maria Gunung Karmel atau yang biasa kita sebut Katedral Ijen. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, saya diberikan kesempatan untuk hadir, untuk bersama-sama ada di Gereja Katedral Ijen ini dengan jemaat umat Katolik yang ada di Malang Raya ini. Walaupun kita masih ada di dalam pergumulan kita semua, kesesakan dan sangat memprihatinkan, di mana kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi puji syukur, puji Tuhan, kita semua bisa beribadah di sini dengan keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Monsiur Widyarto yang memberikan saya kesempatan untuk ada di sini bersama dengan jemaat semua, yang mana saya rasa di malam Natal ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera untuk sama-sama merayakan Natal di tahun 2021. Saya 4 tahun lalu bertemu Monsiur Widyarto, di mana pada saat itu adalah momen yang sangat sedih sekali bagi keluarga kami, di mana Abah Kiai Haji Hashim Muzadi, beliau adalah seorang tokoh ulama dunia dan tokoh toleransi. Saya rasa beliau juga pernah hadir di tengah-tengah kita semua. Pada saat itu Romo Widyarto dan saya bercakap-cakap, dan kita sampai saat ini juga sering berdiskusi terkait bagaimana perkembangan jemaat umat Katolik. Bolehlah kita semua ini, termasuk saya, berbeda keyakinan dalam agama, tapi saya rasa kita tetap harus solid, tetap harus bersatu dalam misi kemanusiaan untuk bisa bersama-sama bahu-membahu membangun bangsa Indonesia ini yang lebih damai, lebih tentram, dan lebih maju tentunya. Mungkin sebelum Monsiur Widyarto, dulu saya pernah mendampingi abah saya menemui Monsiur Pandoyo. Pada saat itu saya diperkenalkan oleh abah saya ke Romo Pandoyo dengan kata-kata yang sama. Oleh karena itu saya merasa bahwasannya walaupun kami ini berbeda dengan Bapak Ibu sekalian, dengan jemaat umat Katolik tentang keyakinan, tetapi kita tetap harus bersama-sama bahu-membahu untuk mewujudkan kesejahteraan demi bangsa Indonesia ini. Saya Muhammad Rifki Pramantio, selaku konselor pemberdayaan dan manajemen SDM Republik Indonesia dan UMKM, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjadikan malam Natal ini sebagai suatu momen di mana kita mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Kita mendapatkan damai, sukacita, walaupun kita dalam kondisi yang masih di tengah-tengah pandemi. Tadi sore saya sempat berdiskusi dengan Monsiur Widyarto
saya juga meninjau bagaimana kondisi Gereja Katedral Ijen ini bersama Bapak Kapolda dan Forkopimda Kota Malang. Saya berdiskusi dengan Monsinyur Pitiarto tentang keberagaman dan solidaritas, dan saya rasa sejauh pengetahuan saya bahwasannya Yesus Kristus itu adalah sosok yang sangat sederhana, bahkan lahir pun dalam kondisi yang sederhana, perjalanan hidupnya dan bahkan sampai meninggal di kayu salib itu adalah suatu keprihatinan. Dan itu pun sama dengan kami umat muslim, hanya berbeda saja. Kami memiliki suatu rasul di mana Nabi Muhammad SAW, di mana beliau lahir dengan kondisi yang memprihatinkan di zaman yang penuh dengan kebodohan, dan perjalanan hidupnya pun juga sangat memperhatikan. Oleh karena itu yang membedakan hanyalah soal keyakinan, tapi tetap kita semua berdamai bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang sudah diberikan. Kiranya terang Natal ini bisa memberikan damai sukacita yang luar biasa. Saya yakin di malam Natal ini akan muncul suatu mujizat-mujizat baru yang akan kita alami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Kepada Bapak Rifki saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan sapaannya, ucapan selamatnya kepada kami. Semoga Bapak Rifki dapat melanjutkan perjuangan almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, tokoh dialog agama, tokoh persaudaraan yang sejati. Semoga kerjasama masih bisa dilanjutkan. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan sebelum kita undur diri. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, dan membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.